Baik, sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mini project dari mata kuliah manajemen logistik. Perkenalkan, saya Ruberta Ilani Fatiha, NRP 250209073. Saya Wisnu Raditya, NRP 25029085. Perkenalkan, nama saya Zarfos Akbar, NRP 2502098087. Perkenalkan, nama saya Raja Satriani, NRP 2502090063. Berikutnya, latar belakang dan tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya, Raja. Baik, yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Perusahaan yang menjadi objek analisis kami adalah PT Mina Segar Nusantara. Sebuah produsen frozen seafood atau hasil perikanan beku yang berlokasi di Semarang dan Kendal, Jawa Tengah. Yang menjadi tantangan utama adalah produk mereka harus disimpan di suhu minus 18 derajat Celcius sepanjang perjalanan, dari pabrik sampai ke tangan pembeli di luar negeri. Ini yang kita kenal sebagai sistem cold chain. Kalau suhu naik atau pengiriman terlambat, produk rusak dan bisnis rugi. Kapasitas produksi mereka lebih dari 460 ton per bulan. Dan mereka ingin mendistribusikan produk ini ke 6 negara di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Brunei. Lalu, apa tujuan analisis kami? Tujuan analisis kami ada 5 poin utama. Yang pertama, menentukan model jaringan distribusi yang paling optimal. Kedua, memilih DC dan pelabuhan yang tepat. Ketiga, menghitung total biaya dan lead time. Keempat, menilai trade-off antara biaya dan service level. Dan kelima, memenuhi syarat minimal yaitu menggunakan pelabuhan dan 1 distribution center. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide yang ketiga adalah pemilihan fasilitas. Setelah menganalisis semua opsi tersedia, kami memilih fasilitas sebagai berikut. Untuk distribution center kami memilih di Surabaya. Alasannya karena kapasitas mencukupi untuk menampung dan konsolidasikan produk yang akan dikirim ke Thailand, Vietnam, Filipina, dan Brunei sebelum naik kapal dari Tanjung Perak. Untuk pelabuhan, kami menggunakan 2 pelabuhan. Yang pertama itu Tanjung Emas di Semarang dipilih karena letaknya sangat dekat dengan pabrik. Sehingga kami bisa menggunakan sistem direct support. Langsung dari pabrik ke pelabuhan tanpa perlu mampir ke DC terlebih dahulu. Ini efisien untuk Singapura dan Malaysia yang butuh pengiriman cepat. Kedua, ada Tanjung Perak di Surabaya. Dipilih karena konektivitas lebih besar dari Tanjung Emas dan biayanya lebih murah dibanding Tanjung Priok di Jakarta. Jadi secara ringkas, Singapura dan Malaysia dilayani lewat Tanjung Emas, sedangkan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Brunei dilayani lewat DC Surabaya, kemudian Tanjung Perak. Oke, next. Slide keempat yaitu pembagian pasar. Berikut kami jelaskan bagaimana kami membagi pasar ke dalam 2 jalur utama. Jalur utama adalah dari pabrik langsung ke Tanjung Mas. Jalur ini melayani 2 negara dengan volume terbesar dan lead time paling ketat. Singapura sebanyak 120 ton per bulan, Malaysia sebanyak 100 ton per bulan. Total jalur ini 220 ton per bulan. Jalur kedua adalah dari pabrik ke DC Surabaya, lalu diteruskan ke Tanjung Perak. Jalur ini melayani 4 negara sisanya, Thailand 80 ton, Vietnam 70 ton, Filipina 60 ton, Brunei 30 ton. Total jalur ini 240 ton per bulan. Jadi total keseluruhannya 220 tambah 240 sama dengan 460 ton per bulan. Seluruh permintaan pasar terpenuhi. Oke, lanjut. Oke, di sini ada rute yang dibacakan oleh Roberta. Selanjutnya, rute. Kalau kita lihat diagram rute
di slide ini alurnya sangat jelas. Pabrik di Semarang atau Kendal menjadi titik awal. Dari sini produk terpisah ke dua arah. Ke kiri langsung ke Tanjung Emas, kemudian kapal membawa produk ke Port of Singapura dan Port Keang di Malaysia. Ke kanan dikirim darat ke DC Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Tanjung Perak. Dan dari sana kapal membawa produk ke Lem Cabang untuk Thailand, Ho Chi Minh City untuk Vietnam, Port of Manila untuk Filipina, Muara Port untuk Brunei. Jadi tidak ada satu produk pun yang memutar jauh. Semuanya mengambil rute yang paling logis dan efisien sesuai letak geografisnya. Yang selanjutnya adalah lead time. Sekarang kita masuk ke perhitungan lead time, yaitu total waktu yang dibutuhkan dari produk keluar pabrik sampai tiba di negara tujuan. Lead time dihitung dari 4 tahap: waktu darat ke fasilitas, proses di DC atau port, kemudian waktu pelayaran di laut. Untuk jalur Tanjung Mas, Singapura, yaitu 0,5 hari darat, tambah 1,2 hari di port, tambah 3,5 hari di laut, sama dengan 5,2 hari. Dan seterusnya, yang lain bisa dibaca di layar. Lalu, untuk biaya terminal darat, ada 3 segmen darat dalam jaringan ini. Pertama, pabrik ke DC Surabaya 240 ton dikalikan 700.000 rupiah per ton sama dengan 168 juta. Ini adalah biaya truk pivot dari Semarang ke Kendal ke Surabaya. Kedua, di Surabaya ke Tanjung Perak, yaitu 140 ton dikalikan 140.000 sama dengan 57,6 juta. Jaraknya pendek karena DC memang ditambahkan dengan pelabuhan. Ketika dari pabrik langsung ke Tanjung Mas, yaitu 210 ton dikalikan 250.000 sama dengan 55 juta. Ini sangat murah karena jarak dari pabrik ke Tanjung Mas hanya sekitar 30 menit perjalanan. Selanjutnya biaya transportasi laut atau ocean freight dan biaya gudang. Dari Tanjung Emas, Singapura 120 ton dikali 1.800.000 sama dengan 216 juta. Dari Malaysia 100 ton kali 1.900.000 sama dengan 190 juta. Dari Tanjung Perak, Thailand 80 ton dikali 2.100.000 sama dengan 168 juta. Dari Vietnam 70 ton dikali 2 juta sama dengan 140 juta. Dari Filipina 60 ton 2.350.000 sama dengan 141 juta. Dari Brunei 30 ton dikali 2.300.000 sama dengan 69 juta. Untuk biaya gudang, DC Surabaya fixed cost 150 juta ditambah handling 190.000 dikali 240 ton sama dengan 45.600. Jadi totalnya 1.900. Ulangi. Jadi totalnya 1.095.600. Tanjung Perak handling 330.000 dikali 240 ton. Jadi totalnya 79.200. Tanjung Emas handling 320.000 dikali 220 ton sama dengan 70.400. Jadi untuk total biaya gudang adalah 1.095.200. Sekarang kita rekapitulasi total biaya jaringan secara keseluruhan. Dari sisi transport, semua komponen biaya darat dan laut jika dijumlahkan menghasilkan 1.204.600.000 atau sekitar 1,2 miliar rupiah per bulan. Dari sisi gudang, meliputi fixed cost DC, handling,
di DC Surabaya, handling di Tanjung Perak, dan handling di Tanjung Emas. Totalnya adalah 1.095.200. Maka total biaya jaringan per bulan adalah 1.246.000. 4 juta. Ulangi. Jadi total biayanya 1.204.600.000 rupiah ditambah 195.200.000 rupiah. Totalnya adalah 1.399.800.000 rupiah atau sekitar 1,4 miliar per bulan untuk mendistribusikan 460 ton frozen seafood ke 6 negara ASEAN. Kalau dihitung per ton, ini sekitar 3,4 juta per ton. Angka yang cukup kompetitif untuk produk cold chain ekspor. Selanjutnya, Adalah analisis trade-off biaya versus service level. Ini adalah slide yang sangat penting. Kalau kita lihat tabel ini, semua negara tujuan menunjukkan status yang memenuhi untuk lead time dibanding target yang ditetapkan. Kami ingin jujur soal ini. Ini adalah konsekuensi dari pilihan strategis kami yang memutuskan efisiensi biaya. Kami memilih Tanjung Emas dan Tanjung Perak karena lebih murah dari Tanjung Priok. Tapi konsekuensinya lead time sedikit lebih panjang. Contohnya Singapura targetnya 4 hari, namun hasilnya adalah 5,2 hari. Dan Thailand targetnya 6 hari, namun hasilnya adalah 8 hari. Akibat estimasi service kami rata-rata berada di 91% di bawah target ideal masing-masing pasar. Namun kami tetap meyakini ini adalah keputusan yang terus terukur. Kenapa? Karena dari sisi kapasitas, jaringan ini mampu memenuhi seluruh permintaan 460 ton dan dengan total biaya 1,4 miliar. Jauh lebih hemat dibandingkan jika menggunakan Tanjung Priok yang biaya ocean freight-nya lebih tinggi. Ini adalah trade-off yang kami sadari dan kami bertanggung jawabkan. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan seluruh analisis yang telah kami lakukan, jaringan distribusi yang kami rekomendasikan untuk PT Minas Segar Nusantara adalah jalur yang pertama dari pabrik langsung ke Tanjung Emas untuk melayani Singapura dan Malaysia. Jalur kedua dari pabrik ke DC Surabaya, kemudian ke Tanjung Perak untuk melayani Thailand, Vietnam, Filipina, dan Brunei. Jaringan ini mampu memenuhi seluruh permintaan 460 ton per bulan dengan total biaya yang relatif efisien yaitu 1,4 miliar per bulan. Kelebihan utama jaringan ini adalah memanfaatkan pelabuhan yang paling sesuai secara geografis, mengurangi biaya distribusi yang tidak perlu, dan kapasitas fasilitas yang masih sangat mencukupi. Memang terdapat trade-off pada service level, lead time aktual sedikit melebihi target untuk semua pasar, dengan rata-rata service level sekitar 91%. Namun, kami menilai ini sebagai keseimbangan yang masih layak antara biaya, kapasitas, dan tingkat pelayanan. sekian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.